Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji sawi, maka Allah akan perlihatkan kejahatan itu. Kapan Allah perlihatkan? Kelak di yaumil hisab nanti. Bisa jadi saat ini kita tidak menyadarinya, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita dibiarkan sama Allah untuk tidak ingat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan istidraj. Allah biarkan kita dalam kemegahan duniawi dengan perilaku-perilaku kemaksiatan yang kita lakukan, perilaku-perilaku kejahatan yang kita lakukan, tapi kita tidak diberi teguran oleh Allah. Ini hati-hati para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada. Hati-hati jika kita selalu berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, tapi Allah tidak menegur kita. Itu yang disebut dengan istidraj. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ketika sakaratil maut menjemput kita, kemudian baru kita, ya Allah, saya ingin taubat kepadamu ya Allah. Saya mengakui segala kesalahan-kesalahan hamba ya Allah. Sama seperti Fir'aun ketika memerangi Nabiullah Musa alaihissalam beserta para pengikutnya. Fir'aun bahkan dengan sombongnya dia mengaku, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun bahkan mengatakan, saya adalah Tuhan yang Maha Agung. Sombongnya Fir'aun. Tapi pada saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, kemudian Fir'aun mengatakan, amantu bi rabbi Musa. Aku beriman dengan Rabb, dengan Tuhannya Musa. Tapi tidak ada kesempatan lagi bagi Fir'aun. Karena apa? Sakaratul maut telah menjemputnya. Para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, jika kita mau dihindari dari konsep kehidupan Fir'aun, maka saat inilah kita bertaubat kepada Allah. Gerakan taubat minimal ibda binafsik, dimulai dari diri kita. Setelah itu baru kita gerakan keluarga kita. Jangan sungkan-sungkan kita mengakui kesalahan di hadapan Allah. Jangan sungkan dan malu kita mengakui segala perbuatan yang tercela yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan dengan kita menyadari seluruh kesalahan kita, maka yakinilah Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan kita. Dan ini janji Allah. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8, lanjutan dari ayat yang saya jelaskan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Niscaya ada kalimat asa. Asa itu adalah kalimat jaminan Allah. Yakin, pasti kata Allah, Rabbukum Tuhan kalian ayyukaffiru ankum sayyiatikum, akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kalian. Ini jaminan Allah. Ketika kita taubat, keluarga kita taubat, kemudian warga kita taubat, dan seluruh komunitas masyarakat senegeri kita taubat, insya Allah Allah akan turunkan yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan jadikan negeri kita negeri yang indah, negeri yang aman, negeri yang penuh dengan kedamaian, negeri yang diampuni oleh Allah dari kemaksiatan penduduknya. Dan ini yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, pada segmen yang kedua ini, jangan jadikan diri kita untuk mengatakan, saya hidup semaunya, saya ingin merasakan apa yang saya inginkan sesuka hati saya. Jangan. Ingatlah, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali pada segmen berikutnya. Dan jangan kemana-mana para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada. Tetap stay di program Risalah Iman. Para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, alhamdulillah kesadaran untuk kita kembali kepada Allah adalah kesadaran yang sangat mulia. Konsep taubat secara nasional adalah konsep di mana kita sadar diri. Kenapa? Karena sebuah keniscayaan manusia tidak akan terbebas dari salah dan khilaf. Al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Tapi jangan jadikan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu kita biarkan begitu saja. Kesalahan yang paling baik adalah wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan yang pernah dilakukan adalah at-tawwabun. Kita bertaubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Ketika konsep taubat ada dalam diri kita, maka Allah akan sayang kepada kita. Ketika Allah sayang kepada kita, apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan. Allah akan ijabahkan permohonan atau doa-doa yang kita minta. Seringkali kita bertanya dalam diri kita, kenapa doa kita sering tertunda, bahkan tidak dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi karena kita masih banyak kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, bahkan kepada masyarakat luas. Karena apa? Kita memiliki kedudukan, kita memiliki kekuasaan, kita zalim kepada orang lain. Itulah bisa jadi terhambatnya doa-doa kita karena kezaliman yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, gerakan taubat ini sangatlah penting bagi kita. Untuk apa? Untuk kita membersihkan diri kita. Taubatan nasuha. Bukan hanya taubat yang kita ucapkan secara lisan. Saya bertaubat ya Allah. Saya ingin kembali kepadamu ya Allah. Lisan tidak. Tapi dibuktikan dengan amal, perilaku. Ciri orang yang bertaubatan nasuha, perilakunya akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tidak menjadi manusia-manusia yang garang, bengis, kejam. Tapi dia akan berubah menjadi manusia yang arif, yang bijak, yang santun, yang saling menyayangi. Itulah konsep kehidupan di dalam bermasyarakat. Kedamaian merupakan risalah yang diemban dari Rasulullah SAW. Ketika Islam hadir, maka Islam dihadirkan untuk memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Dan ketika manusia itu salah, hal yang sangat wajar. Tapi bagaimana kesalahan manusia itu dapat dibersihkan dengan cara taubatan nasuha. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun saat ini amanah yang Allah berikan, jika manusia itu sadar bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di yaumil kiamah nanti atau yaumul hisab nanti, maka dia akan benar-benar kembali kepada Allah. Ar-ruju ilallahi azza wa jalla. Tetesan air matanya di malam hari menjadikan dia akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu. Dan kesempatan kita untuk memulai lembaran-lembaran baru, lembaran-lembaran yang tadinya sudah kelam menjadi lembaran-lembaran yang bersih. Dan inilah yang dicita-citakan. Manusia menjadi manusia yang mutmain, manusia yang memiliki jiwa yang tenang. Bahkan kalau kita memiliki jiwa yang tenang, Allah akan beritahukan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan Allah ridha, dan kita ridha terhadap ketentuan Allah. Maka masuklah ke dalam hambaku, golonganku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu cita-cita tertinggi kita. Oleh karena itu, jadikan jiwa kita jiwa-jiwa yang tenang. Setelah kita bertaubat kepada Allah, maka kesempatan taubat ini tidak datang dua kali. Bisa jadi hari ini kita memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah, lakukanlah dengan segera. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kita untuk selalu kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang selalu mencapai kebenaran. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang datang dari hati nurani yang memiliki potensi bersumber dari sifat-sifat ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri dengan doa para pemirsa El Sinta TV dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa sattartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.